Selamat datang di podcast Petualangan Suara, tempat di mana kita akan mengupas isu-isu terkini bersama saya Adela Putri Beniviastio Jati dan rekan saya Maudi Dwi Septianti. Jadi hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik tentang penyalahgunaan wewenang dari Rafael Alun. Halo semua, perkenalkan nama saya Rizka Kasatila Bapak dengan NIM akhir 230. Saya Gita Amelia Pratiwi dengan NIM akhir 207. Saya Fahmi Alfana Faizi dengan NIM akhir 204. Baik, setiap penjawab dari kali ini jelas akan memberikan pandangan yang sangat berbeda. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai podcast kali ini. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita kali ini. Bisa dijelaskan secara singkat nggak sih terkait siapa sih Rafael Alun ini dan apa perannya dalam pemerintahan kita ini? Jadi gini, Rafael Alun Trisambodo itu dia adalah seorang pejabat yang menjabat di Kementerian Keuangan. Dan dia itu pernah menjabat sebagai kepala bagian umum. Nah, namanya jadi sorotan itu karena diduga karena menyalahgunakan wewenangnya, sehingga muncul dugaan-dugaan korupsi atau nepotisme. Nah, mungkin ya ada ini Ketidakcocokan mungkin? ya ketidakcocokan antara gajinya sebagai pegawai negeri dengan gajinya Dengan penghasilan resmi yang iya. dilaporkan. Nah, itu maksud saya. Nah, karena itu kasus ini menjadi sorotan publik ya. Karena itu kasus dia yang diduga korupsi dan nepotisme, sehingga masyarakat itu punya pikiran seorang pejabat kok bisa korupsi dan nepotisme. Terus mungkin masyarakat butuh transparansi dan akuntabilitas dari pemerintahan, mungkin gitu. Baik, benar sekali. Tentu saja kita tahu bahwa penyalahgunaan wewenang merupakan isu yang sangat serius ya. Untuk bentuk penyalahgunaan wewenang yang terjadi dalam kasus Rafael Alun ini apa saja sih? Betul sekali. Kasus Rafael Alun menyoroti masalah serius penyalahgunaan wewenang di sektor publik. Untuk penyalahgunaan wewenang dalam kasus Rafael Alun, diantaranya Rafael diduga menerima sejumlah uang atau hadiah dari wajib pajak sebagai imbalan atas pengondisian hasil pemeriksaan pajak. Ini merupakan bentuk suap yang jelas melanggar hukum. Uang hasil gratifikasi diduga digunakan untuk membeli berbagai aset mewah seperti properti, kendaraan, dan barang-barang bermerek. Baik, sehingga bagaimana sih dampak dari penyalahgunaan wewenang dari Rafael Alun ini sendiri terhadap masyarakat kepada pemerintahan kita? Kalau pendapat saya sih dampak penyalahgunaan dari wewenang ini besar banget dampaknya. Pertama, kepercayaan masyarakat sendiri ke pemerintahan itu bisa turun. Orang-orang jadi merasa pejabat tidak transparansi dan egois. Yang kedua, masyarakat jadi merasa nggak aman karena hukumnya disalahgunakan. Ini bisa membuat protes atau gerakan sosial karena orang mulai berani bersuara. Jadi hubungan antara masyarakat dan pemerintah jadi retak dan bisa terjadi gangguan stabilitas. Begitu. Dari penjelasan tersebut, apakah nih menurut kalian ya, apakah ada langkah-langkah yang diambil oleh pihak yang berwenang dalam kasus ini? Tentu ada beberapa langkah yang telah diambil oleh pihak berwenang dalam menangani kasus Rafael Alun. KPK telah melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti pemeriksaan
korupsi dan menyusun berkas perkara untuk diajukan ke pengadilan. Rafael Alun telah ditahan oleh KPK agar tidak melarikan diri. KPK juga telah menyita beberapa aset miliknya dan mengembalikannya ke negara. Jadi KPK sudah mengambil langkah-langkah seperti itu ya. Menurut kalian sendiri nih, apakah langkah-langkah tersebut sudah cukup efektif untuk mencegah kasus ini supaya tidak terulang lagi atau meminimalisir kasus seperti ini? Jadi menurut saya sendiri itu langkah-langkah yang diambil oleh pihak berwenang itu sudah cukup baik. Mulai dari penyelidikan, penahanan hingga penyitaan aset. Nah, ini menunjukkan bahwa pemerintah itu serius menanggapi atau menangani masalah ini, Mbak. Jadi ya pemerintah itu sudah cukup baik dan serius dalam menangani kasus ini. Nah, agar tidak terjadi lagi kasus seperti ini, mungkin pemerintah bisa membuat kebijakan baru, yaitu mungkin pengawasan lebih ketat terhadap pejabat-pejabat lainnya. Terus pengawasan, terus mungkin ada laporan untuk harta kekayaannya gitu ya. Laporan untuk harta kekayaan pejabat secara transparan supaya agar masyarakat itu tahu berapa gajinya, berapa tunjangannya. Mungkin itu aja. Kalau menurut saya dengan memberikan gaji yang layak kepada pegawai negara untuk mengurangi potensi terjadinya korupsi. Saya setuju dengan pendapat dua rekan saya. Pentingnya edukasi tentang bahaya penyalahgunaan wewenang atau korupsi untuk para ASN dan masyarakat dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dampak buruknya. ya. Jadi semua itu bisa meminimalisir dan tidak terjadi lagi. Baik, Pak. Apa sih bagaimana masyarakat dalam menghadapi kasus Rafael Alun ini sendiri? Iya. Kalau menurut saya ya, masyarakat itu menanggapi kasus ini tuh dengan marah dan kecewa, terutama karena banyak dugaan korupsi. Banyak yang dukung langkah hukum dan minta keadilan. Selain itu, ada yang bahas perlunya reformasi sistem di negara ini. Di media sosial, orang ramai menyuarakan pendapat dan meminta transparansi kepada pemerintah. Umumnya, mereka ingin tindakan tegas dan jelas. Kenapa sih penting banget buat mencegah penyalahgunaan wewenang ini? Penting sekali, karena kalau nggak dicegah, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah itu bisa hilang, dan membuat orang jadi apatis dan nggak peduli lagi dengan kondisi negara ini. Selain itu, mencegah penyalahgunaan wewenang juga penting buat memastikan semua orang diperlakukan adil dan hukum bisa ditegakkan. Jadi semua pihak bisa hidup dengan tenang dan aman. Baik, jadi untuk kenapa sih ini penting banget itu karena agar semua pihak bisa hidup tenang dan damai, aman gitu ya. Baik, terakhir jika ada rekan-rekan yang bisa memberikan satu pesan penting terhadap para pendengar podcast kita kali ini, apa sih yang ingin disampaikan? Tentu, dengan senang hati saya akan sampaikan satu pesan penting terkait isu penyalahgunaan wewenang. Korupsi adalah musuh bersama yang harus kita lawan bersama. Setiap individu memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Mulai dari diri sendiri, kita harus menolak segala bentuk praktik korupsi dan aktif melaporkan jika menemukan indikasi terjadinya tindak pidana korupsi. Dengan kesadaran dan partisipasi aktif semua, Indonesia yang bersih dan bebas korupsi benar-benar. Oke, baik. Jadi korupsi itu termasuk bentuk penyalahgunaan
penyalahgunaan wewenang ya. Iya. Terima kasih juga kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir dan telah berbagi perspektif dan informasi terkait kasus ini. Diskusi kali ini telah memberikan kita banyak pengetahuan yang lebih mendalam terkait soal penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan kekuasaan. Jadi semoga pembahasan ini bisa mendorong kita untuk lebih kritis dan aktif dalam mengawasi kinerja para pejabat. Baik. Oke, untuk pendengar podcast kali ini jangan lupa saksikan episode kita di podcast ya, episode kita lainnya di podcast. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa.